Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hai teman-teman. Gimana kabar kalian? Berapa waktu terakhir kita sering dengar banjir di Sidoarjo. Tapi sebenarnya kenapa sih itu terus terjadi? Nah, episode di balik layar banjir di Sidoarjo, bencana atau kelalaian, kita bakal bahas atau ngobrol santai dan mencari jawabannya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Minta doanya ya teman-teman. Semoga banjir ini lekas surut. Waktu terakhir ini hujan terus ya. Oh iya, kamu sempat kena banjir. Iya, tapi kan sengaja rumahku agak tinggi. Tapi jalan depan rumahku sempat banjir. Kamu sendiri gimana? Sama sih, di sekitar rumahku juga airnya naik. Aku tuh nggak sampai masuk rumah. Perumahan. Jadi was-was ya. Kadang tuh baru reda bentar, tapi air udah naik aja. Tapi ini juga jadi pertanyaan. Kenapa sih Sidoarjo bisa banjir lagi? Apa ini berarti penanganan dari tahun ke tahun berkembang ya signifikannya? Jadi Sidoarjo sering terjadi banjir karena beberapa faktor. Pertama, karena hujan deras yang berlangsung lama. Ya namanya juga musim hujan, tidak bisa diprediksi. Kedua, karena saluran air yang tersumbat oleh sampah dan lumpur yang menumpuk. Itu juga sering terjadi di Sidoarjo. Ketiga, ada juga faktor penurunan tanah yang membuat Sidoarjo makin rawan banjir, terutama seperti di Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Nah, daerah itu memang udah cukup lama menjadi langganan banjir. Kalau dari tahun ke tahun daerah-daerah itu yang langganan banjir ya, atau baru pada akhir-akhir ini aja? Beberapa daerah yang cukup parah itu Taman, Gerian, sama Porong. Di sana itu ada yang rumahnya sampai kebanjiran parah, bahkan ada yang sampai mengungsi juga. Kasihan, apalagi kalau yang punya anak kecil sama orang tua yang sudah sepuh, pasti lebih ribet lagi urusannya. Kalau dibandingkan sama tahun-tahun sebelumnya, banjir kali ini lebih parah nggak? Kalau dilihat dari intensitas hujan dan luas area dampak,
Hujan tahun ini tergolong cukup parah sih. Bahkan bagian yang biasanya aman sekarang mulai menggenang. Apakah perubahan iklim juga berpengaruh terhadap intensitas banjir belakangan ini? Ya, perubahan iklim juga bisa banget jadi faktor. Apalagi dengan cuaca yang tidak menentu, curah hujan jadi semakin lebih ekstrim. Ini jadi tantangan baru buat wilayah yang saluran airnya belum siap. Kalau misal nih hujan lebat turun selama beberapa hari berturut-turut, daerah mana yang biasanya paling duluan tergenang? Biasanya wilayah Tanggulangin dan Jabon yang pertama kena karena kondisi tanahnya yang sudah turun dan minimnya saluran air besar. Ada nggak sih momen tertentu waktu banjir yang paling berkesan atau bahkan ngebuat warga panik? Pernah ada suatu kejadian di mana semalaman itu hujan deras sampai pagi dan paginya itu sudah banjir selutut orang dewasa. Sehingga membuat orang di daerah itu rumahnya sebagian kebanjiran dan itu menghambat aktivitas orang-orang. Kira-kira kalau kondisi kayak gini terus dibiarin, apa dampak dalam jangka panjang buat kota kita ini? Kalau dibiarin jangka panjangnya semakin parah, mulai dari kerusakan infrastruktur, penjualan tanah semakin merendah, sampai warga bisa pindah ke daerah lain. Oke, jadi bukan cuma karena hujan ya. Nah, kalau soal penyebab nih, apa banjir ini murni karena hujan deras atau ada faktor lain? Soalnya kan kita sering tuh dengar orang-orang bilang yang namanya ya, hah? Ulang. Apa sih? Oke, jadi bukan karena hujan aja ya. Nah, kalau soal penyebab nih, apa banjir ini murni karena hujan deras atau ada faktor lain? Soalnya kan kita sering dengar tuh orang-orang pada bilang, ya namanya musim hujan, tapi apa sesimpel itu? Hujan memang jadi pemicu utama banjir, tapi masalah utamanya pada saluran air yang tersumbat. Bila saluran air lancar, air hujan akan langsung mengalir. Tapi bila saluran air tersumbat, air hujan akan menggenang dan jadi banjir. Kadang miris juga kalau lihat sampah menumpuk, padahal kan tinggal dibuang ke tempat sampah. Iya sih, kadang di jalan juga banyak banget sampah yang bikin air gak bisa ngalir. Nah, kondisi warga di sana gimana? Cukup kesulitan, terutama yang rumahnya terendam air. Beberapa warga ada yang mengungsi ke tempat saudara, bahkan ada yang ke posko darurat. Selain itu, aktivitas mereka jadi terganggu. Anak-anak tidak bisa berangkat sekolah, dan orang tua tidak bisa kerja. Jadi bukan cuma soal air aja, semua aspek kehidupan juga terkena dampaknya. Kalau dari sisi kesehatan, ada dampak khusus nggak sih? Misalnya penyakit akibat banjir. Pasti ada. Genangan air bisa jadi tempat berkembangnya penyakit seperti demam berdarah dan diare. Jadi, banjir tidak hanya merusak harta benda, banjir juga dapat membahayakan kesehatan. Berarti bukan cuman kerugian materi aja ya, tapi juga bisa berdampak ke kondisi mental warga juga ya. Betul, banyak warga jadi stres. Apalagi kalau banjirnya berulang-ulang. Tidur jadi tidak nyenyak, kerja kepikiran rumah, terus beban mentalnya itu tidak sedikit. Kalau pemerintah sendiri udah turun tangan atau belum? Harusnya pemerintah lebih kerja sih. Misalnya udah membersihkan lingkungan, terus membuat rutinan pembersihan lingkungan. Tapi masyarakatnya sendiri juga harus sadar
kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus kadang mereka juga lupa, tapi itu tampaknya sangat berbahaya loh. Kalau dari warga sendiri udah ada gerakan atau inisiatif lokal gitu nggak Bar? Misalnya kerja bakti atau edukasi ke sesama warga. Beberapa RW udah banyak yang mulai bertindak dan ada yang melakukan kerja bakti mingguan dan sudah membuat grup WA buat koordinasi bersih-bersih juga. Tapi masih perlu banyak lagi orang yang untuk bersih-bersih biar dampaknya makin terasa. Iya sih benar, masyarakat juga nggak bisa seterusnya berharap kepada pemerintah. Kita juga harus sadar bahwa kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Kadang emang suka ngerasa, cuman satu plastik gak apa-apa kali. Tapi kalau tiap orang mikir begitu ya numpuk juga kan. Nah, solusi apa nih biar kejadian kayak gini tidak berulang lagi? Apa yang harus kita lakukan selain tidak membuang sampah sembarangan? Solusinya ya dari hal-hal kecil dulu, misalnya memperbaiki saluran air dan menambah ruangan hijau. Tak cuma buat serapan air aja, tapi juga bisa dapat membuat lingkungan menjadi sejuk. Dan yang paling penting itu kesadaran bareng-bareng, karena kalau cuma ngandelin pemerintah gak bakal bisa, hasilnya gak bakal maksimal. Nah, kalau cara sederhana yang bisa dilakukan warga sehari-hari apa? Cara sederhana banyak banget tahu. Dari yang paling gampang deh, ya mulai dari bersihin selokan di sekitar rumah, itu aja udah membantu banget. Bisa juga menanam pohon di halaman rumah. Dan yang paling penting itu disiplin buang sampah pada tempatnya. Tidak usah nunggu aksi gede-gedean kok. Yang itu aja kalau dilakukan konsisten, hasilnya juga gede. Menurut kamu sendiri, seberapa penting peran generasi muda buat bantu atasi persoalan ini? Penting banget, generasi muda tuh punya energi, kreativitas, dan pengaruh yang besar. Kalau dia bisa jadi contoh dan ngajak teman-temannya untuk peduli lingkungan, pasti perubahan bakal lebih cepat terasa. Mulai dari kampanye kecil di medsos aja udah keren loh. Terakhir nih Bar, pesan kalian buat warga Sidoarjo dan pendengar podcast ini biar makin sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai nunggu rumah kebanjiran, kalian baru sadar pentingnya kebersihan lingkungan. Yuk mulai sekarang kita jaga bareng-bareng. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan perubahan besar selalu diawali dengan langkah kecil. Setuju sih, nerapin hal-hal kecil kayak gitu itu penting banget dan pasti akan berdampak besar di kedepannya. Jadi kalau mau Sidoarjo lebih siap menghadapi banjir, di kedepannya kita harus bekerja sama ya. Iya dong, gotong royong membersihkan lingkungan dan edukasi tentang bahaya banjir itu penting banget. Oke, jadi intinya kalau kita mau Sidoarjo bebas banjir harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat ya. Iya, betul banget. Nggak bisa kalau mengandalkan satu pihak aja. Semoga kedepannya ada solusi yang lebih efektif biar kita bisa bahas banjir terus setiap tahunnya. Betul. Oke, terima kasih buat Koyum dan Rizky yang udah ikutan sharing di podcast kali ini. Kalau kalian punya pengalaman atau solusi lain, bisa banget share ke kita ya. Saya Jihan. Dan saya Nadia selaku host di podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, tak mangan. Review sih. Rasanya capaat banget.